Jadi ya kalau Partai Gerindra nggak mau kerja keras kalian di klaim sama Budi Ari atau Projo, ya hati-hati. Karena kalau kalian menerima Budi Ari atau Projo, ketika 2029 ada pertambahan suara, pasti itu, pasti Projo ngerasa, oh ini gara-gara kita nih, gara-gara kita turun ke lapangan, punya relawan. Selamat malam semuanya. Kalau ada yang bisa kita contoh dari seorang Budi Ari, mungkin adalah soal kepedeannya. Bagaimana dia bisa tetap percaya diri sekali meskipun sebelumnya sudah dibuang. Karena ketika dia dipecat tanpa pemberitahuan, ketika Budi Ari dipecat secara tiba-tiba, bahkan ketika dia masih rapat di DPR, dia sudah diputuskan untuk diganti gitu ya. Tapi setelah itu, Budi Ari masih tetap percaya diri sekali bahwa dirinya itu ya masih dibutuhkan sama presiden atau pemerintah. Malah setelah beberapa hari dipecat itu kan masih yakin muncul bahwa Budi Ari akan mendapatkan tugas tambahan dan sebagainya. Tapi setelah itu kan nggak ada gitu ya. Nah, sampai hari ini ketika di Kongres Projo, Budi Ari tetap percaya diri dan saking percaya dirinya, dia jadi kayak sombong sekali. Yang sombongnya tidak perlu kita ikuti, tapi kepercayaan dirinya yang merasa bahwa dirinya ini hebat luar biasa. Gitu kan. Ini patutlah untuk kemudian kita contoh sedikit saja gitu, karena ketika dia dengan PD-nya memohon izin kepada semua anggota Projo untuk masuk partai politik, itu kan pede sekali gitu. Emangnya Budi Ari bisa masuk Partai Gerindra? Belum tentu kan? Dan saking pedenya gitu ya, mungkin karena dia merasa hebat, dia jadi merasa dengan dirinya bergabung dengan Partai Gerindra, itu bisa membuat Partai Gerindra jadi semakin kuat. Jadi narasi atau bahasa Budi Ari itu, ya kita akan memperkuat partai presiden. Terus dalam sebuah pidatonya ada kalimat begini, kalau sekarang 13%, harusnya 25% lebih efektif. Kalau sekarang 13%, harusnya 25% lebih efektif. Saya sampai ngulang-ngulang gitu ya, sampai ngelihat dan kemudian dengar terus, maksudnya apa ini? Oh, 13% itu adalah suara Partai Gerindra di pemilu 2024 lalu, dan maunya atau harusnya, kata Budi Ari, ya 25% itu bisa lebih efektif. Jadi seolah-olah Projo atau Budi Ari ketika nanti bergabung ke Partai Gerindra, dia memberi sebuah janji atau harapan bisa melipat gandakan suara dari yang semula 13% menjadi 25%. Hampir 2 kali lipat. Udah kayak Kanjeng Dimas ya, bisa melipat gandakan. Tapi gimana caranya gitu? Suara dari mana? Karena suara masyarakat Indonesia itu kan ya segitu aja gitu. Sebanyak-banyaknya suara masyarakat Indonesia, meskipun bertambah setiap tahunnya jumlah penduduk kita, tapi kan itu sudah terbagi kepada banyak partai, sehingga kalau Partai Gerindra naik dari 13 menjadi 25%, maka praktis ada partai yang dikikis habis sampai 12%. Entah 2-3 partai atau semua partai dipukul rata untuk disedot ke Partai Gerindra. Pertanyaannya, bisa emang? ya ini adalah pernyataan atau kalimat yang mabuk. Saya curiga mabuk itu Budi Ari. Ya karena kalau kita ngelihat dari sejarahnya gitu, atau dari fakta politik di Indonesia, seperti misalkan Jokowi di PDI Perjuangan yang tahun 2014 lalu diklaim ini bisa membawa efek ekor jas kepada PDI Perjuangan. Ada teori-teori seperti itu oleh pengamat, tapi ternyata enggak ada. Maksudnya harapan bahwa kehadiran Jokowi bisa menaikkan suara 10% seperti halnya yang pernah terjadi kepada Partai Demokrat di masa lalu, itu enggak terjadi ternyata. Demokrat bisa melompat sedemikian jauhnya ya karena itu. Ya, jangan dibahas lagi gitu ya. Tapi PDI Perjuangan dengan jalan lurusnya, meskipun Pak Jokowi jadi presiden, itu efeknya
maksimal cuma 2%. Nggak lebih dari itu gitu. Dan itu menjadi sesuai sekali dengan suara PSI di 2024 lalu ketika Jokowi diklaim sebagai ketika PSI sudah dipimpin sama Kaisang anak Jokowi, Jokowi juga diklaim sebagai PSI gitu ya, partainya Jokowi dan sebagainya. Itu suara PSI naik menjadi 2,8% dari yang sebelumnya 0, jadi sekitar 2%-nya memang yaitu efek Jokowi atau efek anak-anak Jokowi. PSI dari partai 0, jadi 2,8%. Itu Jokowi berkuasa 10 tahun ya, dengan power yang sangat luar biasa, dan pemilu dilaksanakan ketika dia masih menjadi presiden Indonesia. Sehebat itu Jokowi, tapi efeknya 2%. Lah ini Projo mau membawa efek 12%. Bukan 12 itu, 13%. Dari 13 ke 25. Oh ya, 12%. Sorry gitu ya. Ya karena tadi kebolak-balik gitu. Jadi gimana caranya Projo bisa membawa 12% kalau Jokowi dengan kekuasaannya cuma 2%. Jadi ya ini adalah sebuah klaim yang mabuk, dan kesombongannya itu sampai mungkin orang Partai Gerindra udah nggak percaya itu nipu pasti gitu ya, kayak orang ketemu kita terus kemudian menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin ini bisa dilaksanakan, penipu gitu ya. Mungkin orang Gerindra sudah ngerasa nipu orang ini, mau nipu nih. Ya karena kalau sampai gitu ya ada klaim yang semacam ini, itu kan seolah-olah Budi Ari lebih hebat dari Jokowi. Budi Ari bahkan jauh lebih hebat dibandingkan Presiden Prabowo sebagai pendiri dan ketua umum Partai Gerindra yang sejak awal berpuluh tahun mengumpulkan suara hanya bisa dapat 13%. Tapi Budi Ari sekali masuk bisa langsung bertambah 12% lagi. Itu kan hebat sekali gitu. Prabowo butuh bertahun-tahun tuh untuk mendapatkan suara 12% di Partai Gerindra. Masa Budi Ari bisa langsung? Tapi itulah Budi Ari dan Projo memang dari dulu seperti itu. Mereka ini sangat profesional sekali atau lihai sekali dalam menyampaikan klaim kepada pejabat atau orang-orang yang sedang berkuasa. Itu memang gaya mereka gitu. Ya jadi itulah yang membuat Budi Ari jadi menteri, jadi wamen ya, karena klaimnya itu memang hebat. Meskipun sebenarnya tuh nggak masuk akal, nipu ini gitu. Ya karena kalau kita membandingkan Budi Ari dengan Grace Natali ketika menjadi ketua umum PSI atau Giring ketika menjadi ketum PSI, Budi Ari nggak ada apa-apanya. Efeknya tuh nggak kerasa gitu. Ya masih lebih terasa PSI gitu. Setidaknya PSI itu ya suaranya konkret. Kalau Projo apa? Gitu. Ya tapi dari sini mestinya Gerindra itu sudah bisa mewaspadai bahwa ini selain soal tipuan gitu ya, upaya-upaya untuk mengklaim atau memainkan data-data, ini sepertinya Budi Ari sadar betul bahwa Partai Gerindra ini kan sekarang ketua umumnya jadi Presiden Indonesia, sehingga itu praktis atau otomatis akan berdampak kepada suara Partai Gerindra di pemilu selanjutnya. PDI Perjuangan yang hanya kader saja jadi presiden itu bisa membawa tambahan suara sekitar 2% gitu. Apalagi ini ketua partai jadi presiden gitu kan. Itu pasti akan membuat efek yang sangat luar biasa. Itulah yang mungkin sudah diyakini sama Budi Ari, jadi dia coba gitu ya untuk masuk ke Partai Gerindra sehingga nanti di pemilu 2029 ketika Partai Gerindra mengalami lonjakan suara atau ada pertambahan sekitar 2-5% suara, maka Budi Ari bisa mengklaim bahwa wah ya setelah saya masuk bisa kayak gitu dia. Ya setelah kami bergabung Projo bisa Gerindra dari sebelumnya 13%. Saya udah kebayang gitu. Pasti kan nggak gitu dia. Meskipun sebenarnya nggak emang ngapain gitu. Emang ngapain selama ini Budi Ari, emang ngapain? Nggak ada. Itu semuanya tuh soal klaim gitu.
yang relawan katanya di berbagai daerah yang ratusan ribu dan sebagainya, omong kosong gitu. Semuanya hanya soal klaim yang kemudian dipercaya sama presiden atau penguasa gitu. Jadi ya kalau Partai Gerindra nggak mau kerja keras kalian di klaim sama Budi Ari atau Projo, ya hati-hati. Karena kalau kalian menerima Budi Ari atau Projo, ketika 2029 ada pertambahan suara, pasti itu, pasti Projo ngerasa, oh ini gara-gara kita nih, gara-gara kita turun ke lapangan, punya relawan. Ya, tapi terserah saja gitu. Saya bukan pendukung Gerindra, saya juga bukan orang yang memilih Partai Gerindra gitu ya. Ya, terserah gitu. Kalau Partai Gerindra mau muntah massal nanti di tahun 2029, silahkan terima Budi Ari, gitu, terima aja. Tapi siap-siap muntah kalian gitu dengan segala klaim-klaimnya nanti. Dan pada akhirnya Budi Ari di mana-mana hanya menjadi beban saja gitu. Di era Presiden Prabowo juga jadi beban, di eranya Jokowi juga jadi beban, dan itu seharusnya menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan gitu. Dan meskipun dia menjadi beban, tapi dia tuh nggak nyadar kalau dia itu adalah beban. Sampai kemudian masih mengklaim kemana-mana seolah-olah dia tuh, wah, berkat dia. Seolah-olah seperti itu terus gitu. Jadi itu akan membuat Partai Gerindra jadi apa ya? Jadi lelucon akhirnya gitu. Mereka kerja keras, Presiden Prabowo sebagai ketum jadi presiden ya. Terus kemudian berefek kepada Gerindra, ada kenaikan suara. Tapi Budi Ari di sisi yang lain kepada orang-orang mengatakan, oh iya, setelah kita bergabung ternyata ada kenaikan. Ya, itulah politik. Memang dalam politik itu di Indonesia gitu ya, contoh politik yang buruk adalah klaim diutamakan dibandingkan hasil kerja. Sehingga banyak orang yang memang berhasil menduduki sebuah jabatan, jadi menteri dan sebagainya, hanya karena klaim. Sementara orang yang bekerja habis-habisan, orang yang bekerja betul untuk kepentingan politik atau tujuan yang sama, tapi tidak pernah menyampaikan klaim, ya maka mereka dianggap nggak ada, atau bahkan kerja-kerja mereka diklaim sama orang lain yang bisa main klaim. Nah, itu sedikit curhat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.